Oke, kita lanjut ke kejadian ketiga. Ini dialami oleh Bang Jalil yang saat itu posisinya sebagai supervisor teknik di kantor tersebut. Bang Jalil ini kerja di kantor ini sejak akhir 2021 ya guys. Dan dia ditempatkan di lantai paling ujung lantai 1 sayap kiri. Jadi bangunannya ini sama antara lantai 1 sama lantai 2, sama-sama bersayap. Di sayap kanan sendiri ada 3 ruangan meeting sama ruangan istirahat karyawan. Untuk sayap kiri isinya tuh jajaran ruangan departemen-departemen, mulai departemen teknik, departemen maintenance, gedung, IT, sama yang terakhir departemen logistik. Luas ruangan departemen Bang Jalil ini 7 kali 10 meter persegi guys, sekalian buat nyimpen barang-barang teknik. Nah tadi kan udah dijelasin ya, kalau kantor ini tuh full kaca, jadi penutup kacanya itu pakai tirai vertical blind. Nah di meja Mas Jalil ini kalau dibuka tirainya, view-nya langsung ke taman kecil di samping kantor. Kejadian horor ini Bang Jalil alami waktu tahun 2007, di mana waktu itu Jakarta katanya banjir gede. Nah, kantor ini jadi salah satu tempat yang kejebak banjir. Kantornya sih gak kelelep, tapi akses jalan menuju kantor dan sekitarnya ini katanya parah guys. Depan kantor sendiri itu udah kelelep sekitar 2 meteran. Saking gak memungkinkannya untuk beroperasi, seluruh karyawan pun dipulangkan sekitar pukul 12 siang. Tersisa Bang Jalil sama Mang Kosim, temennya. Lah, Mang Kosim ini orang maintenance. Jadi kedua orang ini diwajibkan jaga di dalam ruangan, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Mereka berdua disuruh lembur nih guys. Nah pas jam 11 malam, suasana ini udah kerasa hening banget. Dia ini karena ngerasa hening kan, mutusin buat ke ruangannya si Kosim lah, mastiin si Kosim lagi ngapain. Ternyata dia lihat si Kosim lagi asik ngerjain tugasnya di komputer gitu. Sebenarnya pengen ngajak ngobrol, tapi takut ganggu. Akhirnya ya udah Bang Jalil stay aja di ruangannya sendiri sambil main HP. Di keheningan malam itu, dia dengar suara anjing kantor itu jegong, katanya kenceng banget dan saling bersautan guys. Anjing itu jegong dari arah area penyimpanan stok kendaraan sampai ke gedung A tempat Bang Jalil jaga, dan itu muter terus katanya sambil Waktu itu hujan gerimis dan dia gak lihat security sama sekali di area belakang karena takut dan curiga karena takut ada penyusup kan. Bang Jalil mutusin buat keluar ngecek. Tapi pas ngecek, anjing-anjing itu lagi melolong ke arah atas ngeliatin gitu ke suatu titik fokus. Karena gelap, dia gak begitu yakin ya apa yang dia lihat. Pokoknya dia tuh lihat kayak layangan ke kiri sama ke kanan. Tapi malam-malam hujan-hujan kok ada layangan. Dia juga mikirnya agak aneh juga. Nah pas layangan itu deket sama Bang Jalil sekitar 2-3 meteran lah. Ternyata bener, emang cuma kain kayak taplak meja gitu, cukup lebar. Cuma warnanya tuh katanya udah kuning. Kalau kata orang Jawa kuning mamel gitu loh guys. Karena males merhatiin tingkah anjing-anjing itu, ya udahlah Bang Jalil mutusin buat masuk ke ruangan. Apalagi itu kan keadaannya gerimis juga. Dan dari situ dia ini ketiduran. Bangun-bangun ternyata dia cek HP udah jam 3 pagi. Iseng ngintip taman kecil dari tirai mejanya, ternyata dia tuh ngelihat si Kosim lagi berdiri di taman tapi diem aja guys. Tapi suara anjing jegong itu masih terus berlanjut. Tapi dikiranya si Jalil waktu itu si Kosim abis makanin anjing-anjing itu, karena emang orang-orang kantor tuh biasa ngasih makan anjing-anjing itu guys. Karena masih ngantuk, akhirnya dia mutusin ya udahlah tidur aja lagi, ngapain juga gabut gak ngapa-ngapain kan. Gak sampai 5 menit kemudian kaca depan mejanya itu diketuk dari arah luar. Tuk, tuk, tuk. Inisiatif dong dibuka tirainya sama si Jalil, tapi dilihat si Kosim udah gak ada di taman. Dan suara ketukannya itu pindah ke sisi ruangan lain. Tuk, tuk, tuk. Abis itu suaranya balik lagi dong di kaca depan mejanya Jalil pas. Di situ dia beraniin diri buat buka kaca. Ternyata anjing-anjing itu nggonggong dari taman luar dan pandangannya itu pas di atas atap Jalil berdiri. Pas Jalil noleh ke atas, mak jreng, ada cewek pakai gaun putih kumel ngeliatin si Jalil.
Rambutnya katanya tebel banget nutupin punggungnya. Ngelihat kayak gituan, si Jalil cepet-cepetan lari ke ruangannya si Kosim. Si Kosim pun tanya, kenapa Lil malam pertama ya di sini? Emang si Jalil ini guys, selama kerja dari 2001 sampai 2007 gak pernah lembur sama sekali. Paling malam jam 9 dia pasti udah pulang. Sedangkan di jam 9 sendiri, anak lantai 2 itu pasti masih rame pada lembur guys. Pokoknya dia ini gak pernah ngerasain kantor yang bener-bener sunyi senyap sendirian. Iya mas, itu di atas Ane mas, ada mas. Iya Ane tahu, itu anjing pada gonggong mulu dari tadi. Iya itu. Udahlah di sini aja sampai pagi, jangan ke sana dulu. Dan lagi ngobrol berdua nih guys, gak lama kedengaran suara Kunti tadi tuh ketawa terbahak-bahak dari arah ruangan si Jalil. Padahal posisinya si Jalil ini udah berdua sama si Kosim loh. Tuh kan Ane bilang apa, udah di sini aja dulu. Abis ketawa-ketawa di ruangannya si Jalil, kedenger suara gugak dan anjing-anjing itu lari ke arah pos monyet. Dari situ si Jalil sadar, oh berarti dari tadi anjing-anjing ini gonggongin si Kunti ini guys. Dia makanya liatnya kan kayak layangan. Nah karena udah ngerasa aman nih ada temennya, si Jalil pun ketiduran lagi. Bangun-bangun udah jam 6 pagi dan itu pun dia kebangun gara-gara ada telepon masuk ke extensionnya Mang Kosim. Nah karena ditengok ini si Kosim lagi gak ada di mejanya ya, si Jalil akhirnya mutusin buat ngangkat. Halo? Halo siapa ini? Halo sorry baru bangun, ini aku Jalil, ini siapa? Jia si Jalil, suara lu gak enak banget kalau bangun tidur. By the way ngapain lu di ruangan maintenance? Sorry Ane ketiduran di sini bareng Kosim. Ya gua aja sih yang tidur, si Kosim mah main komputer. Jangan bercanda deh lo, banjir-banjir gini di kantor pakai bercandain gue, gak mempan Lil. Bercanda dari mana? Ini siapa sih? Ngapain nyariin Bang Kosim? Ini Ane Anto. Ane nelpon mau minta tolong, tadi si Kosim pesen. Katanya kemarin sore dia lupa nyabut colokan laptop dari stop kontak. Ngeri banjir masuk, jadi dia tuh nelpon. Niatnya barangkali ada yang ngangkat gitu anak maintenance. Ternyata lu malan, minta tolong ya. Lah yang bener loh, si Kosim semalam sama gua di sini. Dia balik dari sore Lil, kan dia tim evakuasi dari Kemayoran. Lu gimana sih, masa lupa? Makanya gua yang suruh nelpon kantor, soalnya dia sibuk. Dari situ si Jalil shock dan buru-buru gabung ke pos satpam guys. Dan dia janji sama dirinya sendiri, dia gak akan mau disuruh lembur-lemburan. Dan dia pun gak nyeritain kejadian horornya itu ke satpam karena percuma, jawabannya pasti udah biasa. Jadi ya udah disimpan dalam hati aja. Nah ini penjelasannya Mang Jalil ya guys soal tim evakuasi yang dimaksud sama si Anto tadi. Jadi kebiasaan kantor apalagi kalau ada banjir, pasti kantor tuh ngutusin satu relawan dari setiap departemennya sebagai bakti sosial gitu. Karena waktu itu yang bertugas jaga dari departemen maintenance kan si Kosim, tapi dia diutus jadi relawan, makanya ruang departemen maintenance waktu itu bener-bener kosong. Jadi yang nemenin si Jalil waktu itu ya bukan Kosim. Dan waktu si Anto nelpon, dia itu terlebih dahulu nelpon pos security kantor. Kemudian sama security ditransfer ke seluruh gedung A buat siapa aja yang ada di gedung itu yang bisa dimintain tolong. Entah itu dari lantai 1 atau lantai 2. Emang SOP kantornya begitu. Menurut kalian gimana nih? Lebih baik dijalin sama hantu asli apa hantu jadi-jadian kayak Mang Kosim? Jujur kalau aku sih mending jadi-jadian aja ya. Soalnya lumayan kan ada temennya. Dan karena ada si Kosim jadi-jadian, si Jalil bisa ketiduran sampai 3 jam loh guys. Pokok asal jangan dikerjain tiba-tiba si Kosim nih kesurupan terus ngejar kita aja. Oh, no. Bisa pingsan lagi ntar kayak Pak Abduh. Nah kalau cerita-cerita di atas ini yang ngalamin cowok, kali ini yang ngalamin cewek. Agak kasihan sih ini cerita dari mbaknya. Soalnya dia dibikin rugi guys. Dengerin baik-baik ya ceritanya. Cerita ini dialami oleh Rena yang pada saat itu posisinya sebagai sekretaris direksi. Rena sendiri masuk ke kantor tersebut sejak 2013. Dari awal Rena masuk, dia udah sering banget dengar cerita dari para korban kejahilan hantu-hantu di sana guys. Tapi Rena sendiri gak pernah ngalamin langsung nih. Sekretaris direksi di sini ada 2 ya, si Rena sama satu lagi namanya Tiara. Lah, si Rena sendiri itu khusus untuk direksi 1, kalau si Tiara nanganin direksi 2 sama direksi 3. Sesuai ceritanya Mas Putra tadi, area direksi kan di sayap kiri lantai 2. Mbak Rena ini bilang,
Wilayah direksi ini jadi salah satu wilayah yang paling banget jarang diinjak orang umum selain direktur. Karena direktur-direktur di sini katanya sedikit ketus orangnya. Nah, kata Mbak Rena, direksi di sini itu multicultural, di mana direktur satu itu orang Jogja, katanya orangnya halus dan baik sih, cuma ya tetap aja tegas kan orang namanya direktur. Yang kedua ini orang Jepang. Nah, katanya orang Jepang ini orang yang paling tegas di antara ketiga direktur di sana, guys. Nah, yang ketiga, ada orang Inggris, tapi dia ini udah sedikit jago bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong ya campur-campur literally anak jaksel gitu. Direktur di sana itu workaholic banget, masuk paling pagi, pulang paling malam. Kadang Mbak Rena itu sampai ngerasa sungkan gitu loh kalau mau pulang duluan. Tapi ya gimana lagi ya, gajinya gak segede direktur, waktunya pulang ya pulang lah. Sampai suatu hari direktur satu ini titip pesan ke Mbak Rena kalau dia sama yang lain bakal meeting nanti malam jam 8. Minta tolong disiapin ruang meeting satu dan Mbak Rena disuruh buat standby, guys. Nah, hari itu tumben-tumbenan nih mereka bertiga ini dari pagi sampai jam 7 malam gak ada satupun yang ke kantor. Mbak Rena ini bertanya-tanya, ini sebenarnya jadi gak sih? Katanya jam 8, tapi sampai jam 7 kok gak ada yang dateng. Akhirnya dia memutuskan buat WhatsApp direktur satu, ngasih tahu kalau ruangan udah siap, tapi dia izin makan sebentar di luar, nanti dia bakal balik ke kantor lagi. Jam 8 kurang 15, Rena ini udah balik ke kantor, tapi lihat sekeliling parkiran mobil, ini kok gak ada mobil para direktur. Tapi ya udahlah, dia ngelanjutin perjalanan dan langsung menuju ke lantai 2 buat mastiin. Jadi gak sih sebenarnya? Nah, pas udah nginjek lantai 2, dia itu bisa nyium bau asap rokok Marlboro. Rokoknya direktur satu yang biasanya diisep, guys. Nah, si Rena ini ngintip, ternyata bener si bapak udah berdiri sambil ngerokok tapi ngelihat arah jendela ngebelakangin Mbak Rena gitu. Malam Pak, maaf saya baru dari luar dan saya sudah info Bapak tadi via WhatsApp. Kopinya mau saya buatkan yang baru Pak, biar hangat. Tapi si direktur itu diam aja guys sambil lanjut ngudut karena takut negur lagi ya. Ya udahlah, dibiarin aja. Si Rena lanjut berpesan, "Baik Pak, kalau gitu saya standby di meja saya ya Pak." Karena udah biasa kan hawa dan pembawaan para direksi di sana itu sealus-alusnya orang ya tetap manusia kulkas. Si Rena gak ambil pusing lah guys, udah biarin aja. Selama nunggu di mejanya, dia ini juga bisa denger si direktur satu tuh kayak balikin halaman-halaman buku gitu, bunyinya srek-srek. Sesekali juga bunyi pulpen jatuh. Pokoknya semuanya itu normal lah. Waktu terus berjalan dan pas si Rena ngecek jam, itu udah jam 9.30 malam guys. Setengah 10 nih dari jam 8 janjinya. Tapi direktur 2 sama direktur 3 gak kunjung datang. Karena bosan akhirnya si Rena turun ke lobi bawah. Pikirannya pengen ngudut bentar. Jadi si Rena ini walaupun cewek ngudut ya. Nah, karena seluruh ruangan itu kan kaca. Dari lobi dia itu bisa lihat lampu ruangan meeting tadi yang ada direktur satu itu tiba-tiba dimatiin guys. Dia mikir lah gak jadi meeting ini rupanya. Cepet-cepetan dia matiin rokok dan naik ke atas. Pas dicek direktur satu itu udah gak ada guys. Lah, perasaan gue di lantai 1 kagak ngeliat bapak turun, lewat mana sih bapak? Kok cancel gak ngomong-ngomong sih? Apa mungkin dia kesel ya sama direktur 2 sama 3 yang gak dateng-dateng? Nah, dari sini si Rena ini nyoba nelpon direktur 1 guys, tapi gak diangkat-angkat. Terus dia nyoba nelpon direktur 2 buat nanyain jadi gak sih meeting, juga gak diangkat. Akhirnya si Rena ini nelpon direktur 3 yang orang Inggris itu guys. "Night sir, saya ingin konfirmasi apakah bapak jadi meeting di kantor malam ini?" "Oh Ren, sorry, saya saat ini sedang meet up with some principals at Menteng. I think it's too late for me to meeting at Sunter office. I'm sorry sir, tapi tadi saya diperintahkan oleh direktur 1 untuk standby di kantor karena malam ini ada agenda meeting jam 7. Dan barusan saja direktur 1 sepertinya pulang karena beliau menunggu bapak dan direktur 2 tidak kunjung datang." Hahaha, no, it's impossible. Itu gak mungkin, because direktur 1 dan 2 sedang bersama saya saat ini. Mereka juga ikut meeting dengan sang prinsipal kok. Jeder. Dengar hal itu sih Mbak Rena gak ambil pusing guys. Dia langsung cepet-cepetan beberes, turun, langsung naikin mobilnya menuju pos satpam. Dia pun udah gak cerita lah alasannya lembur dan kejadian dia tadi berjam-jam sama suaranya si direktur 1 di ruangan guys sambil balik-balik halaman buku dan jatuhin pulpen tuh ternyata semuanya fantasi. Nah, dalam hati Mbak Rena,
Berarti dia tadi selama kurang lebih 3 jam cuma tengok-tengok nungguin setan dong. Oh no. Makanya tadi aku bilang, Mbak Rena ini kisahnya sedikit kasihan. Emang ya lu setan? Bener setan lu. Oke lah guys, itu tadi cerita horor dari Mas Putra dan kawan-kawan selama bekerja di komplek kantor horor. Semoga cerita-cerita horor ini bisa menemani mimpi kalian. Aku pamit undur diri. Jangan lupa diklik like dan subscribe. Kalau lupa, mimpi dipelototin kuntilanak lu. Bye-bye.